Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Aku yakin Rocky Gerung nggak berani berkata seperti ini ketika Pak Prabowo nanti ya jadi presiden. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Anies Baswedan konsisten di jalur perubahan. Ya wajar sih kalau dia konsisten di jalur perubahan ya. Karena memang belum ada yang merangkul dia. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Pesan Pak Prabowo ya, jangan Orang ganggu. lagi mau kerja kok. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Ya, mantap Pak Prabowo. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Benar. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Jangan mengganggu ya. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Iya. Kita mau kerja. Iya. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Mantap. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Oh ya, yang viral itu ya. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir siang dan malam bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Luar biasa. Karena itu dari dulu swasembada pangan. Kita perlu swasembada pangan. Ada tokoh-tokoh Indonesia pernah katanya lebih baik import saja. Oh. Geleng-geleng kepala saya. Saya tidak punya gelar PhD, tapi saya mengerti pemikiran-pemikiran yang tergantung, yang menggantungkan nasib bangsa dengan import makan dari bangsa lain. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak benarnya. Baik guys, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi perkataan Pak Prabowo ya, isi pidato Pak Prabowo yang mengatakan ya bisa dibilang menyinggung ya masalah anak-anak yang lapar, nangis kelaparan yang kemarin viral ya kan. Jadi Pak Prabowo itu bertekad tidak ada ya, harusnya tidak ada orang-orang yang kelaparan lagi ya kan, seperti itulah kurang lebih. Nah ada lagi nih video yang bisa dibilang lanjutan, mungkin yang lanjutan dari tadi, yaitu Prabowo ungkap perasaannya didukung oleh presiden sebelumnya termasuk Soeharto. Cie buka-bukaan. Oke, coba kita dengar dulu ya kan guys. Saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Wow, siapa? Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Iya. Apalagi, benar nggak? Iya. Nggak wajar itu. Kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara saya? Mau apa kalian ya? Benar nggak? Udah nggak usah basa-basi lah. Oh ya iya kan? benar. Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Oh, Pak SBY. Pak SBY ya. Itu juga terang-terangan kan. Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Wow, almarhum Kan ya. beliau endorse aku terus menerus. Iya kan?
Iya. Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin. Beliau di belakang saya. Dari langit. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Oh, mantan nih, mantan mertua ya. Semoga ya almarhum juga. Presiden loh. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Iya. Menyindir Feeling PDIP saya nih. kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Aduh. Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Iya, luar biasa. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Ya baik guys, kalau di sini kita mendengar ada sedikit ya bisa dibilang sentil PDIP ya kan, seolah-olah Bung Karno itu milik satu partai. Ya enggak, Bung Karno itu milik seluruh rakyat Indonesia. Ya benar ya. Jadi agak sedikit menyentil presiden yang kelima ya kan. Partai PDIP ya begitulah kurang lebih. Dan lucunya juga Pak Prabowo bilang ya Pak Gus Dur, almarhum Gus Dur juga ya dukung saya juga, saya rasa ya dari langit ya. Luar biasa. Pak Harto juga ya dari langit. Waduh almarhum semuanya kan. Oke guys, kita lanjut ke video selanjutnya ya kan guys. Nah, ini yang sangat-sangat waduh parah lah menurut saya ya kan. Di sini Rocky Gerung terang-terangan ya mengatakan presiden ke-8 itu adalah waduh, aku nggak gimana ya. Coba kita dengar dulu lah. Aku pun nggak tega lah menyebutkan kata-kata Rocky Gerung ini ya. Coba dengarkan video ini. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Wow. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, Ini apa? di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Prancis bilang, rasa mual secara psikologis. Nggak ada lah. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa Apalah kata-katanya Pak Rocky Gerung ini. pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Itu bukan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Iya, karena Pak Jokowi baik. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber. Aku tahu Pak Jokowi nggak Sebelum mau, saya jadi nggak narapidana. bakalan mungkin ya laporin Anda. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Bukan salah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Coba dengar. Jadi begini ya guys ya, kemarin itu kenapa Rocky Gerung tidak diproses ya, tidak diproses karena menghina ataupun bilang Pak Jokowi itu adalah bajingan tolol, karena Pak Jokowi sendiri tidak melapor. Karena ya yang saya dengar ya, Rocky Gerung ini bisa ditangkap kalau Pak Jokowi yang melapor karena beliau yang disebut namanya ya kan. Ini mentang-mentang Pak Jokowi tidak melapor, semakin
Wah, aku pun nggak tahu lah. Semakin besar kepala ini si Rocky Gerung ini ya kan. Jadi guys, waduh, ini manusia-manusia yang seperti ini seharusnya ditangkap di kerangkeng aja ya kan. Jelas-jelas menghina, bilang presiden kita yang ke-8 bajingan tolol. Ini sudah jelas-jelas ya kan. Kenapa Rocky Gerung bebas? Ya karena harusnya Pak Jokowi sendiri yang melapor, baru Rocky Gerung ini kena. Ya. Tetapi itulah Pak Jokowi ya. Aku rasa Pak Jokowi ini terlalu baik lah ya kan. Kalau orang-orang yang seperti ini baiknya kerangkeng aja ya Pak Jokowi. Nggak usah kasih kebebasan yang kayak gini. Ini bukan kebebasan berpendapat ataupun kritik pemerintah. Ini sudah betul-betul ingin menghina dan mengata-ngatain Pak Jokowi ya kan guys. Waduh, parah emang ya kan. Inilah ya otak Rocky Gerung ini kenapa kok semakin dungu ya kan. Dungu sekali lah emang. Anies Baswedan konsisten di jalur perubahan. Ya wajar sih kalau dia konsisten di jalur perubahan ya. Anies lagi. Karena memang belum ada yang merangkul dia. Sama PKB ditinggalin, sama Nasdem ditinggalin, sama PKS belum dirangkul. Ya wajar lah dia konsisten dengan status penganggurannya. Kita hargain itu. Walaupun dia sudah mulai nyerempet-nyerempet ya sama Prabowo, ngaku-ngaku sahabat. Ngaku-ngaku sahabat pengen dirangkul ya. Kita hargain itu dengan konsistennya, dengan kemandiriannya di jalur pengangguran. Jalur pengangguran. Ya kan? Justru yang tidak konsisten adalah para pendukungnya. Udah ngeri sekali nih kalau kita udah berhubungan sama anak abah. Kalau anak abah udah punya kuota, aduh ngeri dah tuh. Bikin pusing media sosial. Sebentar-sebentar dukung Anies di Aceh, dukung Anies di Jawa Barat, dukung Anies di Sumatera Barat, dukung Anies di Jakarta. Ngeri kalau anak abah udah pada punya kuota. Gak konsisten. Bangun weh, bangun. Karena itu udah kalah. Cuci muka sana. Jangan lupa minum obat. Kalau udah kalah legowo, bukan ngecapruk di media sosial. Yang jelas kalau bikin konten itu. Jadi Anies ini mau maju di mana? Jangan sebentar-sebentar Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jakarta, semuanya dikerayap. Ujung-ujungnya nganggur lagi kan? Konsisten, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Oke guys, ya itu Anies lagi ya. Aku pun bingung lah. Ini kelompok-kelompok yang sangat-sangat, ada yang satu otaknya semakin dungu ya kan. Ada yang satu nggak konsisten, sudah bisa dibilang, aduh aku pun nggak tahu ya. Manis sekali suaranya, manis sekali pembicaraannya, kata-katanya ya, si mulu manis lah kan. Aku pun heran lah, ini kelompok-kelompok yang seperti ini, aduh sudah lah ya. Terutamanya buat Rocky Gerung nih ya kan. Aku memang, kok aku yang denger aja guys, aku sumpah aku sakit hati ya kan. Tapi aku heran juga dengan Pak Jokowi, kenapa nggak dilaporin yang kayak gini ya kan, suara yang kayak gini. Nanti takutnya Pak ya, kalau Bapak tidak laporin, nanti yang lain-lain juga ikut berani mengatakan seperti itu kepada pemimpin negara ini ya kan, ke depannya. Ya tapi aku yakin, semoga Pak Prabowo harus menindak tegas orang-orang yang seperti ini. Aku yakin Rocky Gerung nggak berani berkata seperti ini ketika Pak Prabowo nanti ya jadi presiden. Ya, aku yakin sekali, potong telinga aku kalau berani bilang bajingan tolol untuk Presiden Prabowo nanti. Ya, ini Rocky Gerung ini harus dikerangkeng ya. Baik apalagi Pak Jokowi, coba kalian bilang bajingan tolol, Pak Jokowi diam, katanya nggak ada kebebasan berbicara lah. Udah bebas kayak gimana lagi? Wah, parah emang Rocky Gerung ini. Guys, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Coba kalian komen apa yang harus kalian komentari tentang Rocky Gerung ini ya guys. Oke guys, aku pun udah muak lah lihat Rocky Gerung ini. Aku sakit hati ya guys. Dan oke guys lah, sampai di sini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.